Kenapa Islamku tak menyelesaikan masalahku? Setelah taubat, setelah hijrah, rezekinya menurut dia tidak lancar, sakit, kehilangan, dan seterusnya. Yang pertama, perlu difahami, diluruskan cara pandang kita. Bahwa kalau sudah Islam, bagi yang belum Islam, pindah ke Islam. Kalau sudah hijrah, bagi yang belum hijrah, yang sebelumnya mabuk, yang sebelumnya berzina, mohon maaf, yang sebelumnya khamar, yang sebelumnya riba, menganggap kalau saya sudah taubat, kalau saya sudah Islam, maka rezeki saya akan berlimpah, saya tidak akan sakit, saya akan sehat terus, tidak ada keluarga saya yang meninggal, saya tidak akan susah hati, saya akan bahagia terus. Lalu kemudian setelah berhijab, setelah taubat, setelah resign, setelah keluar dari riba, setelah masuk Islam, kalau memang sebelumnya tidak Islam, kok rezekinya tidak berlimpah? Kok ada keluarga yang meninggal? Kok malah sakit? Kok malah kehilangan? Maka muncullah setan berbisik dalam kepala. Kenapa Islamku tidak menyelesaikan masalahku? Satu. Poin pertama yang perlu dipahami. Cobalah lihat nabi-nabi itu. Apakah nabi-nabi itu tidak punya masalah? Kalau cerita masalah kematian, kenapa setelah saya Islam, setelah saya hijrah, bapak saya mati, emak saya mati, anak saya mati? Nabi Muhammad mengalami kematian. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya 4 perempuan, semuanya meninggal. Kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal, baru meninggal. Anaknya laki-laki, Al-Qasim meninggal. Ibrahim meninggal. Abdullah meninggal. Jadi pernyataan kita bahwa kalau sudah taubat, sudah hijrah, umurnya panjang-panjang, berarti kita keliru. Kemudian tentang masalah sakit. Kenapa setelah masuk Islam saya sakit? Kenapa setelah saya hijrah saya sakit? Kenapa setelah saya resign saya sakit? Cerita masalah sakit, Nabi Ayub sakit. Nabi-nabi mengalami sakit. Nabi SAW kena racun. Sahabat Nabi ya, bahkan ada yang meninggal. Lalu kemudian tentang masalah rezeki. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi meninggal anaknya. Mati kambingnya, mati sapinya, mati lembunya, mati untanya. Kering kebunnya. Apa lebih hebat kita daripada nabi-nabi itu? Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir, oh iya ya. Masa aku baru aja masuk Islam, baru aja taubat, baru aja hijrah, sudah mengatakan, kok Islamku tak menyelesaikan masalahku? Ternyata cara pandang kita yang salah. Dengan berislam, bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Dengan bertobat, dengan berhijrah, bukan berarti semua jalan berubah jadi jalan tol mulus tanpa hambatan. Jadi yang pertama yang perlu diluruskan adalah dengan berislam kita menjadi punya tempat bergantung. Allahus Samad. Bedanya kalau sebelum Islam, ketika datang kematian, datang kesulitan, datang kesusahan, kita mengadunya ke diskotik, mengadunya ke narkoba, mengadunya ke dukun, bahkan berakhir dengan bunuh diri. Angka bunuh diri paling tinggi di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, kesepian. Tak ada tempat mengadu. Jadi kalau begitu, setelah berislam bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Setelah berislam, punya tempat bergantung ketika ada masalah. Itu yang perlu diluruskan.
Kalau tidak nanti orang bisa jadi ateis. Ustadz pun juga perlu meluruskan. Anda kalau sudah taubat, kalau sudah hijrah nanti, masalah Anda tetap ada. Bukan berarti setelah masuk Islam, setelah taubat, setelah hijrah, hidup Anda mulus-mulus aja. Saya sebagai ustadz, lalu saya bilang ke jamaah, Anda kalau masuk Islam, rezeki Anda lancar, tidak akan ada kematian, tidak akan ada sakit, semuanya baik-baik saja. Lalu kemudian orang yang tak Islam masuk Islam. Yang belum taubat, taubat, hijrah. Setelah itu, komplain semua. Mana janji ustadz dulu? Gak pernah saya menyampaikan begitu. Yang saya sampaikan adalah, semua orang punya masalah. Hidup kita tetap ada masalahnya. Masalah rezeki, masalah suami istri, masalah anak, masalah penyakit. Bedanya apa? Kita punya tempat mengadu, tempat bergantung. Tempat kita berkeluh kesah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum itu nggak ada. Sebelum itu kalau stres, kalau depresi, kemana dia mengadu? Ke penasehat spiritual, ke website ramalan, ke khamar, ke diskotik, ke night club. Tapi setelah berhijrah, kalau susah hatinya, dia ambil wudhu, dia sholat sunat, dia berzikir, dia berdoa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu? Berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Ini poin yang pertama. Mindset yang paling penting, meluruskan pikiran. Bahwa setelah aku masuk Islam, setelah aku bertaubat, setelah aku hijrah, setelah aku memperbaiki diri, ujian tetap datang. Sampai kapan ujian ini datang? Sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih, poin yang pertama. Poin yang kedua. Bahwa kesulitan, kesakitan, kesempitan, kematian, kesulitan hidup, kesempitan rezeki, kesakitan rasa sakit, kematian, itu bagian dari ibadah. Ibadah itu. Kita selama ini menganggap ibadah itu sholat, sedekah, zakat, wakaf, infak, pergi haji dan umrah, jihad fisabilillah. Itu ibadah. Tapi jangan lupa, ibadah ada yang sifatnya mengeluarkan. Ada ibadah itu yang sifatnya menahan. Contoh yang mengeluarkan. Mengeluarkan uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Mengeluarkan suara, baca Quran, azan, talbiyah. Mengeluarkan tenaga, bangun masjid, tawaf, sa'i, jihad. Mengeluarkan darah, mati syahid. Itu sifat ibadah yang mengeluarkan. Tapi ada ibadah yang menahan. Tahan makan, tahan mata, tahan telinga, tahan pikiran, tahan lisan, tahan kemaluan, tahan kaki. Itu ibadah. Mana yang lebih berat ibadah? Banyak orang yang sanggup bangun masjid. Banyak orang yang sanggup tawaf sa'i umrah setahun 2 kali. Tapi tak banyak yang mampu menahan keluh kesah, sumpah serapah, caci maki, ngamuk, menahan emosi. Makanya ibadah yang paling lama itu menahan. Mana ibadah yang paling lama? Puasa 1 bulan. Menahan. Karena itu yang paling berat. Orang yang menahan itu disebut dengan sabar. Menahan. Menahan kesakitan. Menahan kematian. Menahan kehilangan. Menahan kehampaan. Itu juga adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi. Makanya nabi-nabi, wali-wali Allah itu ujian ibadahnya yaitu. Jadi ketika kita bertaubat, ada seorang perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Suaminya meninggal. Dia dituduh korupsi. Masuk penjara lebih 10 tahun. Ayahnya merasa dipermalukan.
karena dianggap tidak berhasil mendidik anak di tengah agama mereka. Ibadah apa yang didapatkannya? Ibadah yang paling tinggi diperolehnya adalah ibadah menahan. Mampu dia menahan emosinya, mampu dia menahan dirinya, mampu dia menahan tangisnya, mampu menahan sumpah serapah. Pada akhirnya dia adalah pemenangnya. Kalau kita logika berpikirnya, kalau sudah masuk Islam enak-enak saja, berarti bertentangan semua dengan yang dia hadapi itu. Suaminya meninggal, mestinya suaminya sehat panjang umur. Dituduh korupsi, mestinya hidupnya lancar-lancar. Masuk penjara, harga diri, malu. Kuat. Setelah keluar malah jadi motivator. Memberikan orang lain semangat. Itulah kualitas iman yang luar biasa. Sebutkan saya nabi-nabi yang hidupnya enak-enak aja. Sebutkanlah. Sebutkan aja satu contoh nabi yang hidupnya enak-enak aja. Menurut pikiran kita. Mana ada? Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Nabi Nuh alaihissalam banjir bandang. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel pun permintaannya minta ampun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penyembah berhala. Menghadapi menyembah bintang-bintang. Nabi Isa alaihissalam dituduh sebagai anak zina, mau disalib. Nabi Daud alaihissalam menghadapi raja yang zalim. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan enak Pak Ustaz. Coba posisikan kita sebagai Nabi Sulaiman. Andai kitalah menjadi Nabi Sulaiman, apakah sanggup kita menghadapi ujian Nabi Sulaiman? Bagaimana ujian Nabi Sulaiman? Angin tunduk, jin ifrit tunduk, semut-semut, burung-burung tunduk. Apa tidak paling berat itu ujian? Banyak orang yang lulus ketika kehilangan, tapi ketika mendapat kekuasaan, jadi camat aja, jadi kades dapat 1 miliar 1 desa aja tangkap KPK, apalagi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menguasai alam jin, menguasai angin, menguasai alam binatang, menguasai alam manusia. Bayangkan tuh. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan hasanat, dengan yang enak-enak. Wasayyiat, dengan yang tidak enak. Yang enak dalam pandangan manusia. Jadi sebenarnya setelah kita Islam, setelah kita bertaubat, setelah kita hijrah, kita dihadapkan pada mengalahkan keinginan kita, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala.